kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Terima kasih, Betara. Yang perlu dipertimbangkan Nini Dewi adalah kedudukannya sebagai istri saya nanti. Karena saya sudah mempunyai permaisuri dan anak. Tentu, Tuan Prabu. Anak saya sudah saya beritahu tentang kedudukannya sebagai orang kedua. Bagi dia, tidak ada persoalan. Demikian pun kami berdua. Kesembuhan putri kami, Kusuma Gandawati, merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya kabelan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Oh. Kenapa Dinda Prabu selalu memikirkan diri sendiri? Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara itu. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri. Takut keturunanku akan menuntut tahta dari putranya. Dinda Prabu, betapa gerana kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Ayo bayar Tuan. Sudah 5 hari Tuan dagang di sini, belum bayar uang keamanan. Tapi Oye sudah bayar sama Tuan Tili, Tuan. Itu lain Tuan. Iya, Tuan Tuan, kirim iya. itu resmi pemerintah. Ini uang keamanan. Cepat bayar. Iya, Tuan, iya. Ini. Ah, Oh, jangan, Tuan. Oye sudah rugi, Tuan. sekalian buat besok. Bayar. Udah berlinti. Ana sudah bayar itu pajak. Habis Ana punya untung. Ada apa? Tidak apa-apa, biasa. Ayo kamu. Mau bayar atau leher kamu kutubas? Iya, Ana Cepat bayar. bayar. Ana bayar. Ana bayar. Ah. Hah. Itu sudah bayar belum? Sudah. Ayo. Serba salah kita. Kita bayar kena pukul. Tidak bayar pun kena pukul. Haiya, Oye punya untung dari TV, so. Ah. Oye kabok dagang di sini, oh. Iya betul. Kang, lihat Kang. Ivan, Baru perempuan. iya sana. Sebelah sana saja. Oh iya, yuk. Ayo Meja. Kalau jadi istriku, bisa 1 bulan aku tidak keluar rumah. Wah, ini. Kenapa, Bi? Ada yang melempar bokong bibing. Sudah, Wirat. Jangan bikin
bikin ribut. Bibi cuma kaget kok. Harus diberi pelajaran, Bi. Itu namanya. Wirat. Siapa yang melempar pokok bibiku? Melempar. Kejatuhan teh burung. Iya, teh burung. Baik kalian menyerah. Kalian telah membuat kekacauan di sini. Mereka yang mengganggu kami. Mestinya kalian menangkap mereka. Bukan kami. Tidak bisa. Selama ini tidak pernah ada keributan di sini. Kalian yang membuat ribut. Bagus. Artinya kalian tidak ada bedanya dengan promo cerah itu. Dan kalian pun akan kami hajar. Ya. Hentikan. Sabar anak muda. Aku Patih Kalamurka. Aku kagum. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kalau kalian bersedia, kami mengundang kalian untuk menghadap Gusti kami, Prabu Pancatnyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Ya. Mari, silakan. Mereka itu murid-muridku. Gusti Prabu, kami melihat mereka bertarung di pasar Kota Raja dan mampu menghancurkan seluruh Bromocora yang selama ini mengganggu keamanan Kota Raja. Juga prajurit-prajurit kita yang selama ini melindungi para Bromocora. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Kalian murid Nyai. Benar, Gusti Prabu. Sudah cukup lama kami berpisah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di negeri kami, pendekar. Kami belum mengerti maksud Gusti Prabu. Baik. Aku dengan gurumu Nyai Durgandini telah mengikat tali persahabatan. Karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Angling Dharma. Iya. Silakan duduk. Baik, Gusti Prabu. Kalau kalian memiliki keinginan yang sama, tidak ada salahnya kalau kita bergabung menjadi satu
menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghancurkan negeri Malapati. Semua musuh Angling Dharma adalah sahabat hamba, Gusti Prabu. Kami bisa bergabung dengan Paduka. Kutu Saroya. Dinda, panas ya? Nanti kita cari pohon yang rindang untuk tempat beristirahat. Iya, Kanda. Hayo! Hayo! Lihatlah Dinda, di sebelah sana ada pohon yang rindang. Panas-panas begini, paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, Kanda. Coba Kanda melihat di balik bukit itu. Mungkin ada. Dayang, Hamba Gusti Putri. Ada bangkai burung elang. Tuanku memanggil hamba. Iya. Ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuhan inginkan? Tidak, cepat pergi. Nanti kalau kubutuhkan, aku panggil kembali. Oh.
Dapat dari mana Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. Untuk Dinda Dewi pasti akan kulakukan. Prajurit, Siap Gusti. kerjakan, kupas. Baik Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semua ini adalah pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun Kakang Batik Madrim. Dia Kanda. Memang. Sebenarnya yang berhak atas diri putri adalah dia. Kenapa dia tidak memperjuangkan haknya? Terus terang, saya kurang menyukai seorang lelaki yang sifatnya seperti itu. Dan kelihatannya hanya pasrah saja. Seorang wanita lebih menyukai seorang lelaki yang tegas dan ngotot dalam memperjuangkan haknya. Mungkin dia segan pada saya, rajanya. Mungkin keinginan putri didengar oleh makhluk lain. Atau burung itu merasa kasihan pada putri. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat, supaya tidak kepanasan di jalan, Dinda Dewi. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Anglingdarma jadi berubah? Saya merasakan dari nafsu birahi dengan pelukannya. Padahal kami belum melangsungkan perkawinan. Ternyata ilmu rengka gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Sesudah dia menyerang guru, kembali lagi saya menghantam dia dengan ajian rengka gunung. Tetapi kami tidak melihat kesudahannya, karena untuk mencari guru yang menderita luka dalam. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan yang akhirnya tewas oleh Wiku Amitya. Dan Suliwa akibat serangan kita itu
sangat menyulitkan Priamitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita, meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk, karena dia menantu si Raja Racun itu. Kasihan nasib Kakang Priamitra. Dewi, belum tidur Nyai Dewi? Saya tadi mendengar suara aneh. Ternyata suara latihanmu, Liwa. Oh, maaf Nyai Dewi. Padahal saya hanya melatih kelenturan tubuh saya saja. Saya tadi juga melihat latihan jurusmu. Saya yakin kamu sudah mulai pulih. Iya. Untuk gerakan yang tidak memakan tenaga besar, memang sudah tidak ada gangguan lagi, Nyai Dewi. Tapi, saya belum berani mencoba jurus-jurus Bedang Sugalu. Apalagi menggunakan Dasendria. Jangan terlalu dipaksakan, anakku. Segala apapun yang terlalu dipaksakan, tidak akan baik akibatnya. Sampai sekarang keamanan Malapati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durganini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Nyai, itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durganini selalu dikawal oleh kedua muridnya dan sudah wirat. Kesaktiannya lebih hebat dari Durganini, Nyai Dewi. Kekejamannya benar-benar berbadan manusia. Saya sudah bersumpah, Liwa. Saya akan membalaskan Kakang Empu dan Galuh Parwati. Sampai kapanpun.
Kenapa Patih Batik Madrim belum juga datang, Kanda? Mungkin dia marah pada saya. Kenapa? Apa mungkin seorang patih berani marah kepada rajanya? Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Batara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Batara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Batara Ikabalan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya. Kalau Dinda mengantuk, tidur saja. Biarkan Dinda menjaga di sini. Tidak baik, Kanda. Kita belum diikat tali perkawinan. Saya takut kita tidak mampu menjaga godaan iblis. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Contohnya seorang resi Wisrawa, yang luluh dalam godaan iblis, kemudian menodai Dewi Sukesi, sehingga melahirkan manusia yang paling jahat bernama Rahwana. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi mengawal kesucian diri. Saya tidak pernah mimpi untuk memiliki seorang putra lembu peteng, Kanda. Karena seorang lembu peteng tidak layak menjadi raja sesembahan. Suking Dalu, Kanda. Sama-sama. Jangan takut, Tuan Putri. Saya akan melindungi Tuan Putri dari siapapun yang berani mengganggu. Siapa kamu? Kenapa burung bisa bicara? Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Anglingdarma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Saya sudah mengatakan, saya tidak ingin mempunyai anak lembu peteng. Tolong, jangan nodai saya. Sabar, Putri. Anglingdarma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah batik Madrim. Dia telah meragas sukma ke dalam wadak saya. Ketika sukma saya masuk ke dalam wadak burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta.
Lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu. Ada apa, Kanda Prabu? Ada batu mengganjal. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Mencoba kesaktian denganku lagi? Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya karena sayalah yang ikut sayembara itu dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda. Tapi omongan saya selalu dipotong Sang Betara maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Betara. Bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar Kakang Madrim. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong!
Sudah berapa kali kita adu kesaktian, dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan... Bukankah itu yang kamu inginkan, Angling Dharma? Supaya anakmu itu Angling Kusuma bisa menjadi raja di Malapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar, Madrim, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo, Madrim, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan... Maafkan saya, Dinda Prabu. Dinda pasti sangat tersinggung dengan kata-kata saya tadi. Itu semua karena kekesalan saya. Karena nasib selalu menjauhkan saya dari jodoh. Sekarang saya serahkan Putri Kusuma Gandawati kepada Dinda Prabu. Tapi tetaplah Dinda memimpin Malapati. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Kanda Madrim, Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji, dan ketetapan Angling Kusuma untuk menjadi putra mahkota di Bojanegara sudah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi. Tapi jangan tinggalkan Malapati, Dinda. Karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Dinda Prabu. Bangun, Kanda Madrim. Carilah tubuhmu. Aku tunggu di tenda. Baik, Dinda. Nampaknya kita harus mencari tempat yang teduh. Kanda sudah berhasil burung yang menyambar mahkota Gusti. Dinda Dewi, sekarang aku Angling Dharma asli. Sebentar lagi Patih Batik Madrim akan datang. Oh. Ayo kita istirahat. Pada saatnya saya akan mengembalikan tahta itu, karena saya sama sekali bukan keturunan Malwapati. Oh, Kakang Madrim, silakan. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Dinda Kusuma Gandawati. Sebenarnya Kakang juga tampan. Maafkan saya. Karena saya telah merasuk ke dalam wadah Gusti Prabu. Dan dengan lancangnya, saya masuk ke kemah sang putri. Kanda Prabu sudah menceritakan semuanya, Kakang. Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya, sesuai dengan janji sayembara.
Sebenarnya pun saya rela kalau putri tidak mencintai saya dan memilih Dinda Prabu. Saya akan mengabdi setulus hati saya kepada kakak. Saya akan mendampingi kakak dalam senang maupun susah. Pengalaman Nyai Durgandiri dan juga Sudawirat yang mampu mengimbangi kesaktian Aling Dharma menjadi pelajaran yang berharga untukmu, Kipati. Supaya kita jauh lebih berhati-hati. Gusti, kekuatan sehebat apapun bisa kita hancurkan dengan akal. Sekali lagi, hamba minta diizinkan untuk menyusup ke Malwapati. Kalau mungkin, hamba akan langsung menyerang Angling Dharma dan patihnya itu. Karena saya sudah punya rencana yang sangat matang. Apakah itu tidak terlalu berbahaya, Kipati? Kalau mau menyusup boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bertanding dengan Angling Dharma dan Batik Madrim, berpikir 2 kali. Maaf, saya bukan bermaksud mengecilkan kesaktian Kipati. Tapi kami saja yang memiliki Ajanda Sendria dan Rengka Gunung dibuat babak belur. Nyai, kita memiliki cara yang berbeda. Jangan samakan cara-cara keprajuritan dengan cara-cara pendekar yang tanpa perhitungan. Jaga mulutmu. Nyai yang harus jaga. Apa katamu? Sabar, Nyai. Sabar. Sabar. Dalam menentukan sebuah keputusan tidak boleh ada pertengkaran. Kita akan menuruti apa kemauan Kipati. Tapi, saya juga akan melakukan apa yang sudah kita sepakati. Kalau mungkin. Ya, begitu. Dengan perang terbuka, aku dan Sudawirat bisa mencuri kesempatan untuk menghantamkan Aji Rengka Gunungku kepada si Angling Dharma. Seperti yang terjadi waktu di Kalinggapura dulu. Tapi, apakah tidak menelan biaya yang sangat besar, Gusti Prabu? Perang terbuka menuntut persiapan dan biaya yang tidak kecil. Tidak ada kehormatan tanpa biaya, pasti. Kemenangan Simbar Manyura atas Malwapati itu adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Wajar kan kalau membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berperang. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Gusti Prabu. Hamba sebagai pati hanya menjalankan tugas negara. Jalankan perintahku tadi. Baik, Gusti Prabu. Kedua muridmu itu memang pernah di sini, Upadita. Secara tidak langsung dia ikut menyelamatkan perilaku cucuku Menak Merdawa. Tapi kemudian dia pergi lagi. Katanya ingin melanglang bumi dan menjajal kanuragan yang didapatnya dari kitab negeri atas awan yang kamu ajarkan. Paman, tujuan saya kemari sebenarnya ingin mengajak Paman menanggulangi kekejaman seorang pendekar muda, murid Durgandini yang juga menguasai ajian Rengka Gunung. Ya, kita tinggal memiliki masa lalu dan semangat. Tapi nafas dan tulang-tulang kita sudah rapuh. Ya, saya kira orang-orang jompo macam kita sudah tidak mampu lagi untuk melawannya. Saya tidak bisa membayangkan
orang-orang jahat yang dipersiapkan Durgandini akan menguasai Mayapada. Ini benar-benar mencemaskan. Mencemaskan. Kakang! Kang! Lihat itu. Ada rumah. Kita bisa membasahkan tenggorokan kita di sana, Padma. Ayo. Maafkan atas kedatangan kami, Tuan. Kami pengembara. Kami butuh air untuk membasahkan tenggorokan kami. Iya, silakan, silakan. Silakan. Ya. Gentong air ini memang kusediakan untuk para pengembara yang kehausan. Kalau tidak salah, aku juga punya sedikit persediaan makanan untuk mengganjal perut kalian. Terima kasih, Ki. Iya, iya. Kasihan mereka. Maaf, ini adalah kadarnya saja. Dasar Bri, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya tingkat kumpul yang memilikinya. Terima kasih. Kandarsi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh jagat saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru jagat saksana. Bohong. Aku melihat sendiri. Kamu bekerja sama dengan anak itu. Dia pasti mau membantai semua pendekar-pendekar sepuh. Saya tidak ikut dalam... Tunggu. Sabar. Saya akan menceritakan. Sesungguhnya... Sabar, Ki, sabar. Tunggu. Tuhan tidak memberi saya kesempatan bicara. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Sudah, hentikan! Kamu tidak dengar kerodan Allah. Anak muda itu mau menjelaskan apa yang kamu tuduhkan. Kenapa main seruduk saja seperti badak rabun? Ini siasat buruk mereka untuk mengelabui kita, Upadita. Dari dulu kamu memang tidak pernah mau belajar mendengar. Tapi... Sudah. Silakan bicara, anak muda. Pendekar muda itu adalah kekasih adik saya. Dia bernama Sudawirat. Murid semua pendekar aliran hitam. Seperti Ki Legawa, Durgandini, Kangsadewa, dan Gendrayana. Memang para pendekar tua itu menyiapkan dia untuk menjadi pendekar nomor 1. Dengan segala cara. Apa saya bilang? Artinya benar kan? Kamu memang kawannya. Tidak.
Bahkan pengembaraan kami saat ini adalah untuk mencari dia dan gurunya Durgandini. Karena mereka telah guru dan mertua saya, Ki Paronwaja. Ki Paronwaja? Ya. Ki Paronwaja tewas. Dan mereka telah mencuri kitab pusaka racun pada epokan Gunung Kencana. Benar, Ki. Mereka telah membantai ayah saya dan seluruh murid pada epokan Gunung Kencana, serta menculik anak kami. Jadi, kamu putri Paronwaja? Ternyata kamu keliru, Krodanala. Yang Aki lihat di Jagat Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagat Saksana. Tapi tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Sekarang, kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertapaanku, anak muda. Silakan. Putrinya itu cantik sekali, Tuan. Kalau Gusti Permaisuri ada di sini, pasti cemburu. Loh, kok cemburu? Lah iya toh. Lawang calon madunya itu sama cantiknya, Mungkin beliau takut kasih sayangnya terbagi dua. Kamu itu ngomong apa, Ngo? Memangnya putri itu akan digarwap Gusti Prabu apa? Kalau tidak, buat apa diboyong kemari coba? Ya, bisa saja dia tamu. Atau siapa tahu putri itu calon istri dari Gusti Patih Batik Madrim. Soalnya, dulu beliau pernah bercerita tentang sayembara yang diadakan di negeri Kabalan. Oh iya, Nyai Dewi jadi mau menghadap Gusti Prabu. Biarkan Gusti Prabu istirahat dulu. Mungkin lusa baru saya akan menghadap Gusti Prabu. Karena kedatangan saya bukan urusan negara. Kalau saya sih urusan lapar, perut. Bongo. Tidak. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini. Senopati, kalau usaha saya gagal, saya akan langsung memancing mereka untuk menyerang kemari. Dan pada saat itu, pasukan harus menyerang balik prajurit Malwapati yang mengejar saya. Mengerti kalian? Mengerti! Bagus. Kalamurka, apa kamu tidak memerlukan pasukan pengiring? Soalnya yang kita hadapi bukan pasukan sembarangan. Tidak perlu, Senopati. Yang paling penting pasukan kita siaga penuh untuk bertempur. Aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Malwapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Nih. Terima kasih, Nyai. Ya. Terima kasih. Ya. Pedewo! Istirahatkan pasukan di kanan kiri jalan. Baik, Gusti. Pasukan istirahat! Pasukan di kiri kanan jalan istirahat! Jangan ada yang muncul di jalanan. Semuanya bersembunyi.
Senopati. Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik. Hati-hati, Kipati. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Wirat. Sebenarnya itu termasuk ilmu yang sangat Wirat. Itu kenapa aku tidak suka memiliki ilmu itu. Walaupun aku pernah kenal seorang resi yang mempunyai ilmu malih rupa. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Iya. Guru, apakah ilmu malih rupa itu juga bisa merubah diri menjadi binatang, Guru? Mungkin. Nanti kalian akan kuperkenalkan dengan seorang resi yang bernama Empu Sargayuda. Para tumenggung, para senopati, dan beni sepuh. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikabalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Nama saya Dewi Kusuma Gandawati. Saya sangat senang diberi kesempatan untuk melihat negeri yang indah dan makmur ini. Hari ini bukan hari penghadapan, Nyisana. Lebih baik Nyisana kembali lagi besok. Tolonglah hamba, Tuan. Hamba sengaja datang dari jauh. Kalau tidak takut terkena kualat, hamba tidak akan datang kemari. Bukankah Gusti Prabu sangat bijaksana kepada seluruh rakyatnya? Tolonglah, Tuan. Nyisana tunggu di sini. Saya mau menghadap Gusti Prabu. Terima kasih, Tuan. Lantas, hamba sudah mengatakan bahwa hari ini bukan hari penghadapan. Tapi wanita itu tetap memohon. Dia takut kualat kalau tidak melaksanakan kaulnya, Gusti. Izinkan dia masuk. Baik, Gusti. Kasihan sekali. Mungkin sudah lama dia menunggu kedatanganku. Oh iya, ada kejadian yang penting selama aku pergi ke Tiwanda. Tidak ada, Gusti. Setiap hari kami melakukan jelajah desa, Gusti Prabu. Desa-desa yang sendang dan sumurnya diracun? Semua sudah pulih, dan seluruh pengungsi sudah kembali, Gusti. Ada apa, Nyisana? Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba. Telah berani berkaul untuk membasuh ampean Gusti.
Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya, hamba takut mendapat kutukan dewa. Kalau hamba tidak melakukan kaulan hamba ini, Gusti. Berapa anakmu, Nyai? Hanya satu, Gusti. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaulmu, Nyai. Awas dia, Prabu. Siapa kamu? Aku Kalamurka, patih dari Simbar Manyura. Aku menuntut balas atas Gusti Prabu Kalawardati. Begitu rendahnya kelakuanmu. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Jangan dekat. Dan jangan lakukan apapun yang mencurigakan. Keris ini beracun. Sedikit saja menggores kulitnya, racunnya akan masuk ke dalam darahnya. Jangan lakukan. Aku tidak mau calon istriku terluka. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Hati-hati Gandamati. Saya khawatir kalau ini pancingan. Lebih baik kita kejar sama-sama. Semua, jangan ada yang keluar sampai orang yang mengejarku tiba di sini. Ayo sembunyi. Dinda, jangan Ganda. Kalamurka. Rajamu Kalawardati adalah ulahnya sendiri. Dia yang menyerang negeriku. Padahal antara Malwapati dengan Simbar Manyura tidak ada pertikaian. Dan rajamu tewas dalam sebuah pertempuran yang jujur. Apa alasanmu tiba-tiba mau menuntut balasnya? Banyak. Ada segerobak alasan untuk bela Pati Angling Dharma. Kami ingin membebaskan Simbar Manyura dari bayang-bayang kekuasaan negerimu. Selama ini kami tidak pernah menganggap negeri Simbar Manyura sebagai negeri jajahan. Dan rajamu Pancatnyana juga tidak pernah kami haruskan membayar upeti kepada Malwapati. Yang penting sebagai negeri bertetangga harus bisa saling menghormati.